Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eni Bariatul Hoeri, nomor induk mahasiswa 20030025, kelas 1B Keperawatan, semester 2. Di sini saya akan menyampaikan hasil laporan praktikum di Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap. Pada slide kedua ada masalah pada gangguan oksigenasi dengan diagnosa medis pneumonia. Yang A. Pengertian gangguan oksigenasi. Gangguan pemenuhan oksigenasi yaitu kebutuhan oksigen dalam tubuh tidak terpenuhi secara optimal yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor fisiologi, perilaku, perkembangan, dan faktor lingkungan. Diagnosa medis pneumonia adalah kondisi di mana seseorang mengalami infeksi yang terjadi pada kantung-kantung udara dalam paru-paru seorang tersebut. Infeksi yang ditimbulkan pneumonia bisa terjadi pada salah satu sisi paru-paru maupun keduanya. Kantung udara yang terinfeksi tersebut akan terisi oleh cairan maupun pus atau dahak purulen. Infeksi virus, bakteri, ataupun jamur adalah penyebab utama pneumonia. Pneumonia lebih dikenal sebagai paru-paru basah di Indonesia. Penyakit ini bukan hanya dapat menimpa orang dewasa, melainkan juga terjadi pada anak-anak hingga bayi yang baru lahir. Yang B ada gejala pneumonia. Indikasi dan juga gejala ringan dari pneumonia umumnya menyerupai gejala flu, seperti demam dan batuk. Gejala tersebut memiliki durasi yang lebih lama bila dibandingkan flu biasa. Jika dibiarkan dan tidak diberikan penanganan, gejala yang berat dapat muncul seperti nyeri dada pada saat bernafas atau batuk. Kemudian, gangguan pada kesadaran, terutama pada pengidap yang berusia 65 tahun. Pada pengidap yang berusia 65 tahun dan punya gangguan sistem imun, umumnya mengalami hipotermia. Pada anak-anak dan bayi, biasanya gejala yang muncul berupa demam tinggi, anak tampak selalu kelelahan, tidak mau makan, batuk produktif, dan sesak nafas, sehingga napas anak menjadi cepat. Lanjutannya ada C. Diagnosa pneumonia. Diagnosa terhadap pneumonia bisa dilakukan dengan anamnesi, pemeriksaan fisik, dan juga pemeriksaan penunjang. Pada anamnesis dan pemeriksaan fisik, dokter mencari tanda dan gejala. Kemudian pada pemeriksaan suara napas, biasanya ditemukan adanya kelainan. Pemeriksaan penunjang yang paling sering dilakukan adalah melalui pencitraan, yaitu foto rongsen dada. Pada hasil rongsen dada, dokter melihat lokasi dari infeksi yang terjadi. Selain itu, pemeriksaan laboratorium darah dilakukan untuk mengetahui organisme apa yang menyebabkan terjadinya infeksi. Yang D ada pengobatan pneumonia. Pengobatan dan penanganan untuk kasus pneumonia adalah dengan mengatasi infeksi yang terjadi dan memberikan terapi suportif. Dokter akan memberikan antibiotik yang harus dikonsumsi sampai habis jika infeksi disebabkan karena bakteri. Sedangkan terapi suportif yang diberikan dapat berupa obat batuk untuk mengurangi frekuensi batuk maupun mencairkan dahak yang tidak bisa keluar. Obat penurun demam jika pasien mengalami demam tinggi. Yang E ada pencegahan pneumonia. Pneumonia dapat dicegah melalui beberapa upaya, yaitu vaksinasi, memiliki kebersihan diri yang baik, tidak merokok, menjaga imunitas tubuh tetap baik dengan konsumsi makanan yang sehat dan rajin berolahraga. Slide ke-6 ada pembahasan ASKEP pada klien di ruang Wijaya Kusuma. Studi kasus yaitu pada tanggal 9 Juli 2021 pukul 8.30 di ruang Wijaya Kusuma menerima pasien baru via poli paru dengan keluhan lemas, batuk, sesak nafas, dada nyeri saat batuk, mual, nafsu makan menurun dengan diagnosa medis pneumonia. Dengan data objektif, tekanan darah 147/91 mmHg, nadi 71, SpO2 90%, RR 26, suhu 36,2 derajat Celcius. Slide selanjutnya ada pengkajian. Identitas klien. Pasien dengan nomor rekam medis 00171198 atas nama TNS, tempat tanggal lahir Cilacap 1 Juli 1967 dengan umur 53 tahun, berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, alamat Jeruk Legi, suku Jawa, dengan penanggung jawab pasien atas nama Rianto sebagai anak kandung klien dengan pekerjaan buruh pabrik. Pendidikan terakhir adalah SMA.
riwayat kesehatan sekarang, pasien mengatakan riwayat penyakit sekarang yang sedang dideritanya adalah nafsu makan menurun, lemas, batuk, sesak nafas, dan pernafasan cepat. Kemudian ada riwayat kesehatan dahulu. Klien sudah disarankan mengkonsumsi obat 6 bulan. Klien kurang lebih 2 tahun yang lalu merokok dan klien pernah dirawat sebelumnya di rumah sakit, sehingga tidak ditemukan kesenjangan informasi yang diperoleh dengan riwayat yang didapat di tujuan teoritis dengan tinjauan kasus. Riwayat penyakit keluarga. Anak klien mengatakan bahwa di keluarga klien tidak ada satupun keluarga yang menderita penyakit yang sama dengan klien dan menderita penyakit keturunan lainnya. Kemudian ada pengkajian pola fungsional. Di sini ada pola persepsi dan pemeliharaan manajemen. Pasien memiliki kebiasaan periksa ke fasilitas kesehatan apabila dirinya merasakan sakit. Kemudian ada pola nutrisi metabolik. Saat sakit, membrana mukosa kering, anoreksia, mual bila makan, porsi makanan kurang, diet bubur saring, tidak terpasang NGT. Sebelum sakit, makan 3 kali sehari tidak habis, minum 2,5-3 liter per hari. Pada pola eliminasi, BAB 1 kali sehari, bentuk lunak, warna normal. Kemudian BAK 2-3 kali sehari, tidak terpasang kateter. Kemudian pada pola istirahat tidur, jumlah jam tidur 6 jam per hari, kebiasaan tidur siang 1 jam, tidak insomnia. Kemudian ada pola toleransi stres coping terhadap sakitnya, pasien merasa cemas. Kemudian penyelesaian bila ada masalah. Pasien biasanya meminta bantuan orang terdekat. Selanjutnya ada pola hubungan dan peran. Pasien mengatakan hubungan dirinya dengan orang lain baik. Pasien mengatakan perannya adalah sebagai ayah dan suami. Pola seksual reproduksi. Pasien mengatakan sudah mempunyai 3 anak. Kemudian pada pola nilai kepercayaan, pasien mengatakan kebiasaan dalam beribadah teratur. Pola kognitif dan persepsi, pasien mampu mengingat informasi yang sudah disampaikan dengan baik. Selanjutnya ada pola aktivitas latihan. Pasien mengatakan sebelum masuk rumah sakit dirinya sering berolahraga, namun saat sakit dirinya dianjurkan untuk banyak istirahat. Kemudian ada pemeriksaan fisik, kesadaran kompos mentis, tekanan darah atau nadi saat tidur 120/70 mmHg dengan nadi 88 kali per menit, laju respirasi 24 kali per menit, suhu aksila 37,6 derajat Celcius. Antropometri, berat badan 38 kg, tinggi badan 160 cm, BMI 14,7 kg per meter kuadrat, lingkar lengan atas 16,5 cm, kanan dan kiri sama. Kemudian kulit keringan tidak ada, bercak kemerahan tidak ada, lesi kulit lain tidak ada, curiga keganasan tidak ada, degubitis tidak ada. Kemudian pada pendengarannya normal, penglihatan memendek, mulut kurang bersih, leher normal, torak basah terabat dan kelainan lain tidak ada. Paru, inspeksi simetri saat statis dan dinamis, retraksi plus dan barel, palpasi pelebaran sela iga, perkusi sonor, auskultasi suara dasar bronkial, auskultasi suara tambahan rongki wheezing, jantung, inspeksi denyut tak tampak, palpasi denyut tak tampak, abdomen, bising normal, otot dan kerangka, deformitas, gerak terbatas, nyeri, benjol atau radang tidak ada. Kemudian pemeriksaan penunjang. Dari hasil laboratorium hematologi, hemoglobinnya 13,9 leukosit dengan hasil min 11,600, hematokrit 41,5, eritrosit 4,90, trombosit 325,000, RDW min CV 13,9. Kemudian hasil kimia klinik, AST dengan hasil 27, ALT dengan hasil min 19, ureum 23,5, kreatinin 1,27, GDS 96, natrium min 1,33, kalium 4,2, klorida min 91. Terapi obat yang diberikan saat dirawat,
Rekomendasi pelaksanaannya terapi farmakologi. O2 3 liter per menit, cefoperazone 200 gram per 12 jam, injeksi pantoprazol per 24 jam, injeksi ceftriaxone 2 gram per 24 jam, rapid antigen TCM, kapsul sesak 2x1, NAC 2x1, diet lunak bubur saring, energi 1600 kilokalori, protein 41,12 gram, sama ekstra susu. Kemudian di sini ada tabel analisa data. Data yang pertama ada data subjektif. Pasien mengeluh batuk dan sesak nafas, lemas dan dada nyeri dan susah tidur serta mual jika makan. Data objektifnya, suhu badan pasien 36,6 derajat Celcius, tekanan darah 147 per 91 mmHg. Respiratory rate 28 kali per menit, SpO2 97% dan nadi 60. Dengan masalah bersihan jalan nafas tidak efektif dengan etiologi obstruksi jalan nafas sekresi yang tertahan. Kemudian diagnosa keperawatannya, saya mengambil bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan sekresi yang tertahan. Intervensinya dengan kriteria hasil setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3x24 diharapkan status pernafasan bersihan jalan nafas dapat ditingkatkan. Dengan kriteria hasil, batuk efektif meningkat, produksi sputum meningkat, mengi menurun, wheezing menurun, dyspnea menurun, ortopnea menurun, sulit bicara menurun, gelisah menurun, frekuensi nafas membaik, pola nafas membaik. Kemudian ada intervensinya, itu yang pertama latihan batuk efektif. Ada identitas kemampuan batuk, monitor adanya retensi sputum, atur posisi semi-fowler atau fowler, pasang perlak dan bengkok di pangkuan pasien, buang sekret pada tempat sputum, jelaskan tujuan dan prosedur batuk efektif. Manajemen jalan nafas, monitor bunyi nafas tambahan, misal gurgling, mengi, wheezing, rongki kering. Kemudian monitor sputum, jumlah, warna, aroma. Kemudian ada pemantauan respirasi, ada monitor kemampuan batuk efektif, monitor adanya reproduksi sputum, monitor adanya sumbatan jalan nafas. Kemudian di slide selanjutnya ada implementasi. Pada tanggal 9 bulan 7 2021 melakukan pengkajian awal pada pasien jam 8 setengah 9. Menerima pasien baru via poli paru, kemudian memonitor KU dan TTV, memasang infus, mengedukasi pasien dan keluarga. Evaluasinya ada data subjektifnya, ada pasien mengeluh batuk, lemas, dada sesak, nyeri di dada, mual, makan menurun. Objektif, KU cukup, tekanan darah 147/91, nadi 71, suhu 36, SpO2 96%. Mohon maaf Ibu, itu hanya bersihan bersihan jalan tidak efektif, belum teratasi. Banyak mulai intervensi. Tanggal 10 bulan 7 2021 itu mengkaji ulang keluhan pasien, monitor TTV, edukasi pasien dan keluarga untuk melatih nafas dalam, kemudian collab dengan dokter. Evaluasi hasilnya, pasien mengatakan merasakan nyeri perut kanan bawah keras, KU cukup, tekanan darah 149/85, nadi 64. Pada tanggal 11 bulan 7 2021 mengkaji KU dan keluhan pasien, monitor TTV, mengedukasi pasien, collab dengan dokter.
Pasien mengatakan sakit perut, KU cukup. TD 140/95, suhu 36,2 derajat Celcius, nadi 63, RS 20, SPO 2,97%. Pada tanggal 12 bulan Juli 2021, monitor KU, monitor KTV, edukasi pasien, memberikan obat sesuai program, menganjurkan pasien untuk istirahat dan bed rest, kolab dengan dokter. Dengan evaluasi hasil, pasien mengatakan sesak di dada, KU cukup, tekanan darah 121/83, suhu badan 36,7 derajat Celcius, nadi 105, SPO 2,96%. Masalah belum teratasi. Supaya lanjutkan intervensi. Kemudian pada tanggal 13 bulan 7 2021, kaji keluhan dan KU pasien, monitor TTV, menganjurkan pasien untuk istirahat, memberikan terapi sesuai program, mengedukasi pasien dan keluarga, kolab dengan dokter. Evaluasi hasil yang pertama, pasien mengatakan sesak, KU cukup, tekanan darah 137/90, nadi 77, SPO 2,96%, suhu badan 36,4 derajat Celcius. Masalah belum teratasi, kemudian lanjutkan intervensi. Pada tanggal 14 bulan 7 2021, monitor KU dan kaji keluhan pasien, monitor TTV, edukasi pasien untuk batuk efektif. Kemudian edukasi pasien untuk istirahat yang cukup, memberikan terapi sesuai program, edukasi keluarga pasien, kolab dengan dokter. Evaluasi hasilnya itu pasien mengatakan batuk dan sesak, KU cukup, tekanan darah 122/76, nadi 77, SPO 2,98%, suhu badan 36,5 derajat. Yang masuk masalah belum teratasi, mohon maaf ibu salah ketik. Kemudian P-nya lanjutkan intervensi. Tanggal 15 itu kami melakukan tindakan mengobservasi KU, mengukur TTV, mengedukasi untuk pertimbangan semi Fowler untuk posisinya ibu, kemudian kolaborasi dalam pemberian terapi. Dengan evaluasi hasil yaitu pasien mengatakan sesak nafas hingga timbul lemas, KU cukup, tekanan darah 134/87, nadinya 68, SPO 2,98%, suhu badan 36,7. Pada tanggal 16 bulan 7 kami memonitor TTV, memberikan terapi sesuai program, mengedukasi pasien untuk posisi semi Fowler, kolab dengan dokter. Dengan evaluasi hasil, sesak berkurang, batuk hilang, kemudian KU cukup, tekanan darah 118/82 mmHg, nadinya 75, SPO-nya 96%, suhu badannya 36,6 derajat Celcius. Masalah teratasi, kemudian P boleh pulang. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.